Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Meli Borusimatupang, CGP Angkatan 8, SMP 65 Bengkulu Utara. Dengan Ibu Fasilitator Ibu Rini Lesmana, MPD. Saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dengan tujuan menuntun segala kodrat yang ada yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kita mengenal cipta, karsa, dan karya serta budi pekerti, dan adanya asas trikon untuk mengembangkan sistem pendidikan Indonesia, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, serta semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sungtulada, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa siswa perlu diberi kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran agar siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kedua, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut. Yang ketiga, saya percaya bahwa saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Keempat, pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak akan lebih konsentrasi. Kelima, saya belum sepenuhnya menjadikan pembelajaran berorientasi pada siswa. Perubahan pemikiran saya setelah mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Jadi, guru tidak boleh menuntut siswa harus sesuai dengan kehendaknya, tidak boleh memberi tekanan kepada siswa. Yang kedua, pendidikan yang bersifat berpusat pada anak atau berhamba kepada anak. Yang ketiga, ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Keempat, saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh, namun coret-coretannya masih buram. Coret-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk, yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik, dan menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Kelima, memberikan kebebasan sesuai kodratnya. Biarkan anak bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan belajar. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan murid. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi menuntut. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menghamba kepada anak. Yang keempat, mengajak siswa membuat kesepakatan kelas bersama mengenai aktivitas di kelas. Dan yang kelima, menebalkan budaya positif di sekolah dengan membiasakan anak untuk gotong royong, menghargai pendapat. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.